Kuburan ini sangatlah istimewa karena batu nisannya terbuat dari batu andesit terukir simbol Surya Majapahit, kalimat syahadat, dan angka tahun Jawa. Dalam tradisi lisan, situs yang berada di tengah-tengah pemakaman umum ini merupakan bekas tempat musyawarah para wali. Nisan pada kaki berupa ukiran kaligrafi Arab berlafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ukiran ini kurang sempurna dan kasar, kata ilah kurang huruf lam, hanya terukir huruf alif. Namun demikian, ada cerita yang berkembang di tengah masyarakat setempat, yang mana makam ini diyakini sebagai bekas tempat para wali yang menyebar agama Islam pada zaman Majapahit. Selain nilai sejarah, makam ini menjadi destinasi peziarah yang ingin mendalami jejak spiritual dan budaya Nusantara. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting pada masa itu dan menunjukkan perpaduan budaya Islam dengan Hindu-Buddha Majapahit. Ya, makam ini adalah makam 7 yang menjadi salah satu jujukan para peziarah di komplek makam Islam Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dalam tradisi lisan, situs yang berada di tengah-tengah pemakaman umum ini merupakan bekas tempat musyawarah para wali. Versi lain menyebut makam 7 sebagai bukti pengaruh Islam pada era kerajaan Majapahit. Untuk sampai di situs ini, pengunjung cukup berjalan ke arah belakang komplek makam Islam Troloyo yang terkenal. Berjarak sekitar 300 meter dari pintu masuk makam umum Desa Sentonorejo, pengunjung bisa mengikuti jalan setapak di antara makam-makam warga. Situs makam 7 berupa area bertembok tinggi setengah badan. Secara Masehi tahun itu menunjukkan abad 13–15. Nisan sisi lain terukir kaligrafi Tauhid. Tidak tertulis nama sosok yang dikubur di 7 makam tersebut. Kuburan Pitu atau makam 7 berada dalam sebuah cungkup bangunan. Ada 7 makam di bawahnya, karena itulah disebut kuburan Pitu. Kuburan ini sangatlah istimewa karena batu nisannya terbuat dari batu andesit terukir simbol Surya Majapahit, kalimat syahadat, dan angka tahun Jawa. Posisi makam membujur utara selatan, lazimnya kuburan Muslim. Nisan dengan tanda ini menunjukkan orang yang dikubur adalah bangsawan Majapahit Muslim dan orang Jawa. Simbol matahari ada yang bersinar 8, ada yang bersinar 10, terletak pada nisan di bagian kepala. Di bawah simbol itu ada angka tahun Jawa. Paling tua menunjukkan angka tahun 1298 Saka, atau bila dikonversikan 1376 Masehi. Paling muda tahun 1397 Saka, atau bila dikonversikan 1457 Masehi. Nisan pada kaki berupa ukiran kaligrafi Arab berlafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ukiran ini kurang sempurna dan kasar, kata ilah kurang huruf lam, hanya terukir huruf alif. Hanya itulah informasi dalam kuburan Pitu yang terdapat pada nisannya. Siapa saja orang yang dimakamkan di situ tak ada keterangan selain cerita dari juru kunci makam Troloyo dan cerita rakyat setempat. Namun bila melihat angka tahunnya, orang yang paling tua hidup pada zaman Raja Hayam Wuruk. Raja Majapahit keempat ini memerintah Majapahit mulai tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Versi cerita tutur nama orang dalam kuburan Pitu adalah 1. Pangeran Noto Suryo, nisan kakinya berangkat tahun 1397 Saka, atau bila dikonversikan 1457 Masehi, yang ada kaligrafi dan surya. 2. Patih Noto Kusumo, nisannya berangkat tahun 1349 Saka,
atau bila dikonversikan 1427 Masehi, bertuliskan Arab yang tidak lengkap dan Surya. Ketiga, makam Gajah Permodo, angka tahunnya 1377 Saka atau bila dikonversikan 1455 Masehi. 4. Makam Naya Genggong, angka tahunnya kabur, bisa 1319 Saka atau 1329 Saka. Ada kaligrafi Arab surat Ali Imran 18. 5. Makam Sabdo Palon, berangkat tahun 1302 Saka, dengan pahatan tulisan Arab kutipan surat Ali Imran ayat 18. 6. Makam Emban Kinasi, batu nisannya kakinya tidak berhias, tahun 1298 Saka. 7. Makam Polo Putro, nisan kepala dulu terdapat angka tahun 1340 Saka, bagian luar terdapat tulisan Arab yang diambil dari hadis Qudsi. Makam 7 diabadikan sebagai jejak para leluhur yang berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Mereka merupakan penasehat raja dalam menyalurkan kebijakan. Mereka adalah sesepuh yang memberi pertimbangan baik buruknya perintah raja. Makam 7 adalah petilasan pada era kejayaan Majapahit. Belum ada tradisi pemakaman, namun demikian ada cerita yang berkembang di tengah masyarakat setempat, yang mana makam ini diyakini sebagai bekas tempat para wali yang menyebar agama Islam pada zaman Majapahit. Kawasan ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh BPK wilayah 11 Jawa Timur, yang dipercaya merupakan tempat bermusyawarah